Om Swastiastu, tabe selamat, linggo nalatai, salam sujud, pawene malempang. Selamat pagi, anak-anak kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Bukiliti 1 yang Bapak sayangi. Bertemu kembali kita di dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 2 untuk pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasa ya. Selanjutnya, nanti anak-anak akan dapat mengisi absensi kehadiran melalui link Google Formulir yang akan Bapak kirimkan ke grup WA. Nah, anak-anak jangan lupa agar dapat mengisi link absensi kehadiran tersebut dan setelah nanti diisi segera dapat dikirim. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Satukan kedua tangan di depan dada, sikap sempurna dan kita mulai berdoa. Om Awigenam Astu Nama Sidam Om Sidiwastu Tatastu Swaha. Iya iya wanying hatala langit Tuhan tambing kebantuan bulan aja untuk mata nandau. Sumber kebijaksana kapinta tuntang kahawati. Tengah akan ikei kapinta tuntang kahawati. Huang ketika tuh ya wanying hatala abi ikei hendak sama-sama menampala. Ite nantu aja lingu nalatai nampau kawende melempang. Uang awam tuntang kuasam ijahai ikei halajo berlaku sahi. Nah, baik anak-anak, berdoa telah selesai. Selanjutnya kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang pengertian Trimala. Nah, nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan pengertian Trimala dengan baik dan benar. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih semangat, Bapak akan mengajak kita untuk melakukan tepuk tipikal seperti biasa ya. Nah, nanti silakan anak-anak ikuti gerakan yang dipraktekkan oleh Pak Guru ya. Kita mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, yang kedua lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk kita adalah merupakan warga negara yang baik dan disiplin ya. Nah, baik. Ayo anak-anak, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat dan benar ya. Indonesia kebangsaan
Terima kasih anak-anak. Bapak sangat bangga sekali dan senang karena anak-anak akan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Bapak akan meminta anak-anak untuk mengamati materi yang akan Bapak sampaikan pada berikut ini. Nah, baik anak-anak, selanjutnya anak-anak silahkan untuk mengamati gambar yang akan Bapak tampilkan berikut ini ya. Nah, ini gambar yang pertama. Ada yang bisa menjawab? Gambar apa ini? Ayo coba. Iya, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, ini adalah gambar patung Pinocchio ya. Nah, di mana ceritanya patung Pinocchio ini apabila dia berbohong, maka hidungnya akan semakin panjang. Nah, sekarang Bapak bertanya, siapa yang suka berbohong? Ayo. Iya, terima kasih ya. Ternyata tidak ada yang suka berbohong sebab berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik dan patut dihindari ya. Nah, maka dari itu hendaknya kita sebagai umat Hindu harus senantiasa berkata yang jujur ya, tidak boleh berbohong ya, sehingga berpikir yang baik. Nah, baik anak-anak, selanjutnya perhatikan kembali. Ini ada gambar yang kedua. Nih, apa? Ayo coba dilihat. Siapa yang bisa menjawab ini apa anak-anak? Gambarnya silakan diperhatikan. Iya, betul, tepat sekali ya. Ini ada gambar 3 orang teman, di mana salah satu temannya sedang menangis. Sekarang Bapak tanya lagi, kenapa kira-kira Timbul ada temannya yang menangis? Ayo. Nah, kenapa temannya menangis? Karena 2 orang temannya yaitu mengejek atau mengolok-olok temannya sendiri ya. Karena kedua temannya ini mengatakan teman yang satu itu adalah orang yang jelek ya. Nah, sekarang Bapak tanya, benar enggak apa yang dilakukan oleh kedua temannya tadi? Ayo coba. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru, bahkan sepatutnya untuk dihindari ya. Kita tidak boleh mengejek teman, kita tidak boleh mengolok-olok teman. Alangkah lebih baik jika kita senantiasa saling menghargai. Nah, karena kenapa? Apabila kita suka mengejek teman, maka suatu saat nanti teman akan membalas. Nah, bisa saja teman nanti kembali untuk mengejek kita, ya. Nah, maka dari itu tidak boleh untuk mengejek teman, tidak boleh berkata yang tidak baik, ya. Tidak boleh berkata yang jahat, tidak boleh berkata yang buruk, tidak boleh berkata yang menyakitkan hati teman. Nah, tetapi alangkah lebih baik jika kita berkata yang, yo, siapa yang bisa jawab? Diajarkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Iya, pintar-pintar semua ya. Terima kasih anak-anak. Ini yang Bapak suka ya. Belajarnya dengan penuh semangat. Nah, dengan demikian kita tidak boleh berbohong. Kita harus senantiasa berkata yang jujur. Selanjutnya kita tidak boleh menghina, mengejek, dan mengolok teman. Tetapi seyogianya atau sebaiknya kita senantiasa menghargai teman kita ya. Baik, ini ada lagi gambarnya anak-anak. Ini adalah gambar yang ketiga. Silahkan diperhatikan kembali ya. Nah, coba dilihat ini apa gambarnya. Nah, di dalam gambar yang Bapak tayangkan berikut ini, terdapat 3 orang teman lagi, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Yo, siapa yang bisa menjawab kembali? Bapak bertanya, ini apa ini gambarnya? Iya, tepat sekali. Terima kasih, nak ya. Bagus. Nah, ini adalah gambar 3 orang teman yang sedang bermain, tetapi ada 1 orang teman yang ingin memukul temannya sendiri. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, kenapa kira-kira kok timbul dia ingin memukul temannya? Yo, iya betul, bisa saja mungkin karena satu temannya ini mengganggu teman yang lain. Nah, sekarang Bapak kembali lagi bertanya, kira-kira misalkan kalau kita diganggu, boleh nggak kita balas dengan pukulan? Ya, atau kita pukul, kita tampar mukanya, misalkan, atau kita pukul tangannya, atau kita cubit, itu boleh nggak? Iya, tidak boleh ya. Nah, lebih baik apabila ada teman yang mengganggu, kita
tegur saja, jangan mengganggu seperti itu. Kita mari berteman dengan baik, kalau main yang benar ya, main bersama-sama dan tidak boleh untuk dipukul apalagi sampai disakiti ya. Ini juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dicontoh, tidak patut ditiru, bahkan sepatutnya untuk dihindari. Baik, terima kasih. Anak-anak Bapak ini semuanya pintar semua ya, bisa memperhatikan dengan baik. Selanjutnya anak-anak, setelah kita tadi telah mengamati 3 buah gambar ya, di mana 3 buah gambar ini nanti yang akan mencerminkan apa itu pengertian dari Trimala, yaitu pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membaca ya. Nah, anak-anak silahkan membaca buku teks pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 2 yang telah Bapak bagikan ya. Nah, membaca pada buku yakni pada halaman 28 pelajaran 3 tentang Trimala ya. Baik ya, silakan anak-anak baca dulu ya. Buku teks pelajarannya dibaca dengan seksama, diperhatikan dengan baik ya, minta bimbingan orang tua atau wali di rumah untuk membantu anak-anak belajar ya. Nah, ini dia ya. Buku teks pembelajaran halaman 28 akan Bapak bantu ya. Pengertian Trimala. Trimala terdiri dari 2 kata. Yang dimana artinya, yang dimana mala artinya adalah kejahatan atau buruk. Perbuatan buruk itu tidak disenangi oleh teman-teman. Berbuat buruk itu merugikan diri sendiri. Orang yang berbuat buruk itu sudah pasti tidak disukai oleh teman. Nah, karena itu, anak-anak wajib untuk berbuat baik. Anak yang berbuat baik disayang oleh teman. Ayah dan ibu akan memberikan hadiah apabila kita senantiasa berbuat baik ya. Nah, guru selalu memuji anak yang baik. Contoh berbuat baik yaitu ramah. Nah, ini tadi ramah itu adalah berucap yang baik, berkata yang benar, sopan dan santun ya. Nah, karena itu anak-anak wajib untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada sesama, baik itu kepada teman, ya, kepada orang tua, kakak, adik, ayah, ibu, paman, bibi, dan juga kepada guru kita ya. Nah, anak yang berbuat baik itu sudah pasti akan disayangi oleh teman. Banyak teman yang menyenangi kita. Ayah dan ibu pun nanti akan memberikan hadiah. Guru juga selalu memuji anak yang baik. Contoh berbuat baik tadi adalah ramah atau sopan. Nah, tersenyumlah kepada semua orang, suka menolong dan membantu ibu di rumah. Nah, sekarang Bapak tanya, ada enggak yang suka membantu atau menolong ibunya di rumah? Yo, iya. Baik, terima kasih ya. Anak-anak harus rajin membantu orang tua di rumah, apapun yang bisa kita kerjakan. Misalkan contoh, setelah bangun pagi-pagi, kita harus membersihkan tempat tidur ya. Bantalnya disusun, kasurnya dibersihkan, selimutnya dilipat. Nah, itu adalah salah satu contoh kita telah membantu orang tua kita di rumah dan meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah ya. Nah, selanjutnya, apa lagi yang bisa kita bantu? Ayo, Bapak bertanya. Selain membersihkan tempat tidur setelah bangun pagi. Iya, tepat sekali ya, membantu membersihkan rumah. Ada yang menyapu, ya. Ada yang mengepel lantai. Iya, betul tepat sekali. Nanti kalau anak-anak perempuan boleh membantu orang tua dengan misalkan membantu mencuci piring, ya. Nah, lalu selanjutnya menyiram bunga. Iya, betul ya. Nah, ini anak Topan ini pintar ini ya. Membantu menyapu halaman katanya lalu memberikan makan ayam. Betul tepat sekali anak-anaknya. Bapak sangat senang, sangat bangga sekali dengan kalian sehingga memiliki sikap dan eh, perilaku yang baik di rumah untuk membantu orang tua ya. Nah, hormat terhadap guru ya. Nah, begitu. Nanti juga tidak membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya kalau di rumah setelah makan kue, jajan, ya bungkus kue atau bungkus jajanannya tadi harus dibuang ke tempat yang telah disediakan. Sekarang Bapak tanya, kenapa kira-kira kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ayo, Niken, coba jawab. Iya, terima kasih. Betul ya.
Tepuk tangan dulu untuk anak Niken pintar. Nah, jadi agar dapat menjaga kebersihan. Kata Niken tadi bahwa kalau rumah kita kotor itu menjadi sarang nyamuk dan menjadi sarang penyakit. Ayo. Betul kata Topan, meskipun banyak nyamuk katanya bisa hidupin obat nyamuk biar nyamuknya pergi, betul, tetapi setidaknya kita harus bisa mencegah agar tidak ada nyamuk di rumah kita ya. Nah, anak-anak itu ya. Nah, jadi Bapak ulangi sekali lagi pengertian Trimala. Trimala itu terdiri dari dua kata, yaitu kata tri yang artinya tiga, dan mala yang berarti kejahatan atau keburukan. Jadi Trimala itu adalah tiga kejahatan, tiga perbuatan yang jahat dan buruk yang tidak boleh ditiru, ya, tidak boleh dicontoh, bahkan seharusnya untuk dihindari dan tidak dilakukan. Ya, sebab itu melanggar perintah Tuhan ya di dalam ajaran kita, maka itu akan menyebabkan dosa ya. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya, setelah anak-anak membaca buku teks pembelajaran tadi, nanti coba buka kembali buku pembelajarannya ya. Buku pelajaran yakni ada sebuah cerita ya. Nah, di mana cerita ini mengisahkan tentang, ya, kita lihat dulu ya, apa ini judulnya. Nah, nanti anak-anak membaca sebuah cerita terlebih dahulu. Nanti setelah dibaca, anak-anak Bapak minta untuk menuliskan nama tokoh. Nama tokoh itu maksudnya siapa yang ada di dalam cerita itu ya. Namanya siapa ya. Dan sikap yang dilakukan dalam sebuah cerita yang berjudul Si Kancil yang Sombong. Nah, ini ada sebuah cerita di dalam buku teks pembelajaran. Nanti juga bisa Bapak bantu bagi anak-anak untuk dapat membuka buku ceritanya ini ya, atau membaca ceritanya ya, dipelajari ya di rumah ya. Nah, nanti setelah dibaca dengan baik, dibaca dengan teliti dan seksama, Bapak minta anak-anak untuk dapat menuliskan di buku tugasnya ya, menuliskan di buku tugasnya yakni nama tokoh ya. Nama tokoh itu adalah misalkan ini contohnya si Kancil yang sombong, secara otomatis nanti ini si Kancil yang menjadi tokoh. Nah, selain si Kancil mungkin ada tokoh yang lain, tulis ya. Nah, jadi nanti contoh nama tokoh adalah si Kancil. Nah, nanti sikapnya sikap si Kancil sombong ya. Nanti misalkan kalau ada kelinci sikapnya baik, misalkan nanti juga ada pura-pura sikapnya ramah. Nah, itu nanti yang dikerjakan ya. Nah, Bapak minta ditulis dengan baik, ditulis yang rapi di buku tugasnya masing-masing. Nanti juga minta bantuan untuk dibantu di rumah, yakni orang tua dan wali kalian. Boleh juga minta bantuan dengan kakaknya ya, apabila ada kakaknya di rumah boleh, agar dapat ditulis ya pada buku tugas atau pada lembar kerja yang telah Bapak berikan. Nah, nanti setelah selesai, anak-anak tugas yang telah ditulis tadi untuk diperiksa kembali ya, dilihat lagi, dibaca lagi ya, apakah sudah benar ya hasil pekerjaannya. Nah, nanti kalau sudah benar dilihat lagi ya, takut ada salah tulis, ada ketinggalan hurufnya ya, atau tulisannya kurang baik, boleh diperbaiki ya. Nah, jadi minta bantuan dengan orang tua atau kakaknya di rumah supaya anak-anak mendapat nilai yang baik. Nah, nanti kalau sudah selesai pekerjaan ini ya, atau tugasnya, dibuatkan foto ya. Maksudnya buku tugas yang berisikan tentang apa yang telah kalian tulis tadi terkait dengan cerita yang berjudul Si Kancil yang Sombong ini, dipoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Bapak ya. Nah, Bapak minta paling lambat besok kalau sudah dikumpulkan, ini nanti akan menjadi bahan penilaian bagi Bapak untuk memberikan nilai bagi kalian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni tentang pengertian Trimala. Nah, sebelum Bapak simpulkan, Bapak bertanya kembali, apa tadi pengertian Trimala itu sendiri? Ayo, coba Topan. Iya, betul, tepat sekali ya. Trimala itu adalah ajaran yang patut dihindari. Nah, di mana kata Trimala itu berasal dari dua kata,
yang berarti tri berarti 3 ya, dan mala adalah perbuatan yang buruk atau jahat yang tidak boleh dicontoh dan sepatutnya untuk dihindari. Nah, maka agar kita selalu dapat menghindari perbuatan atau ajaran Trimala ini, hendaknya kita senantiasa mengamalkan dengan baik dan dengan benar ajaran Trikaya Parisuda. Nah, kan dulu kita pernah sudah belajar tentang ajaran Trikaya Parisuda. Apa itu ajaran Trikaya Parisuda? Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk berpikir yang baik, berpikir yang benar, berkata yang baik, ya, berkata yang benar, serta berbuat yang baik dan berbuat yang benar. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu ya. Iya, nanti kalau anak-anak bisa belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik juga, maka akan mendapatkan ranking atau mendapatkan peringkat ya. Nanti juga akan Bapak berikan hadiah nih bagi anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar ya. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nanti tetap Bapak meminta anak-anak untuk belajar dengan baik di rumah, kerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya, agar dapat dikumpulkan dengan baik pula dan sehingga anak-anak mendapat nilai yang baik pula ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan penutup di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya, Bapak akan kembali mengulangi mengenai pembelajaran yang telah Bapak berikan. Trimala adalah perilaku yang tidak boleh ditiru dan sepatutnya untuk dihindari. Nah, sebagaimana pengertiannya, kata trimala itu terdiri dari dua kata, yakni kata tri yang berarti 3 dan mala yang berarti perbuatan jahat atau buruk. Nah, maka dari itu anak-anak, pengertian dari trimala adalah 3 perbuatan yang jahat atau buruk yang sepatutnya untuk dihindari. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, silahkan dikerjakan ya. Nanti tugas tersebut akan Bapak bagikan melalui grup WA kita, segera dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah Bapak tentukan. Nanti agar anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan benar di rumah dan bisa meminta bantuan atau bimbingan orang tua di rumah. Nah, agar kita dapat menghindari 3 perilaku atau sikap yang tidak baik tadi, hendaknya kita senantiasa menerapkan ajaran Trikaya Parisuda dengan baik dan benar dan juga secara disiplin di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni yang pertama yaitu berpikir yang benar, berbicara yang benar, serta berbuat yang benar. Nah, sehingga kita dapat menghindari ajaran Trimala yang tidak baik dan sepatutnya untuk dihindari. Terima kasih. Bapak mengucapkan terima kasih juga kepada anak-anak yang senantiasa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan disiplin, dengan penuh semangat. Bapak akan berikan nilai nanti ya, apalagi untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas, jawabannya baik, jawabannya benar, nanti akan Bapak berikan nilai sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Nah, Bapak juga akan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang akan mendapatkan prestasi. Setelah tugas di dalam lembaga kerja peserta didik yang dikerjakan, nanti Bapak juga akan memberikan tugas untuk menilai aspek keterampilan kalian di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, tugas kalian adalah membuat satu buah video di mana kalian sedang membaca satu buah cerita sebagaimana yang telah Bapak kirimkan tadi. Silahkan dibuat di dalam video, lalu setelah selesai dikirimkan kembali kepada Bapak melalui nomor WA Bapak. Baik anak-anak, terima kasih. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Apabila anak-anak keluar rumah, usahakan menggunakan masker. Sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta usahakan untuk menghindari kerumunan.
makanlah makanan yang bergizi, minuman yang sehat ya. Nah, sehingga anak-anak tetap dapat mengikuti pembelajaran setiap hari dalam keadaan baik dan sehat pula. Nah, anak-anak, Bapak rasa cukup. Mari bersama-sama kita menutup dan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan salam Santi. Om Santi 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 Om Sahi. Terima kasih anak-anak, selamat bertemu dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.